Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Meski sudah punya Ilkay Gundogan dan Oriol Romeu, raksasa Spanyol Barcelona nampak masih belum puas dengan komposisi lini tengahnya. Mereka kini center diberitakan kepincut dengan Galenta Portugal, João Palhinha. Krisis pengatur serangan sedang menerpa Blaugrana setelah wonderkid andalannya Gavi harus menepi sampai musim berakhir sebab cedera ligamen. Klub asuhan Xavi ini terpaksa memutar otak mencari segala sumber pemasukan demi bisa mendatangkan pemain sebelum Januari berakhir. Pada transfer musim panas lalu, Palhinha nyaris bergabung dengan raksasa Bundesliga Bayern Munchen. Sayang kesepakatan transfer harus pupus di menit-menit akhir bursa karena keterlambatan administrasi. Palhinha pun terpaksa kembali bermain untuk Fulham dan akhirnya menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2028. Namun, operasi transfer terancam gagal karena klub perlu mempertimbangkan aturan finansial fair play. Raksasa Katalan sadar mantan penggawa Sporting Lisbon ini memiliki perasaan yang sama, tapi Barcelona harus merogoh kocek sekira 60 juta euro untuk bisa mendaratkannya ke Camp Nou. Ada kabar baik datang bagi Real Madrid. Gelandang mereka Federico Valverde dilaporkan siap bermain di final Supercopa de España setelah ia mengalami cedera pada pertandingan melawan Atletico Madrid. Media Relevo mengklaim bahwa Real Madrid bisa bernapas lega karena Valverde dipastikan bisa bermain di partai final nanti. Menurut laporan tersebut, tim medis Real Madrid telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Valverde. Mereka lega karena cedera yang dialami Valverde tidak serius, sehingga ia tidak butuh waktu lama untuk memulihkan diri. Alhasil, pemain asal Uruguay itu disebut bisa tampil di partai final nanti. Di partai final nanti, Real Madrid akan berjumpa dengan rival abadi mereka, Barcelona. Azulgrana berhasil melaju ke final setelah mengalahkan Osasuna dengan skor 2-0 di partai semifinal lainnya. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, membeberkan analisisnya terkait performa Anthony. Ia menyebut bahwa performa sang winger yang membeli disebabkan karena masalah di luar lapangan. Musim ini merupakan musim kedua Anthony bersama Manchester United. Sang winger masih jadi pilihan utama Erik ten Hag di sisi kanan lini serangnya. Namun, belakangan ini performa Anthony bisa dikatakan semakin memburuk. Tak ayal pelatih Erik ten Hag mulai mencadangkannya dan memainkan Alejandro Garnacho di sisi kanan lini serangnya. Ketika ditanya mengapa performa Anthony terus jeblok, begini penjelasan ten Hag. Saya bisa menjelaskan mengapa performanya menurun. Masalahnya sangat sederhana. Masalah ini di luar lapangan membuat penampilannya menurun, ungkap ten Hag dalam konferensi pers terbarunya baru-baru ini. Namun, ten Hag sendiri masih optimis jika Anthony tidak akan selamanya terpuruk. Ia yakin sang winger bisa kembali ke forma terbaiknya dan memberikan kontribusi yang apik bagi setan merah. Ada kabar kurang baik datang bagi fans Chelsea. Penyerang mereka, Christopher Nkunku, harus absen lebih lama karena cederanya memburuk. Christopher Nkunku musim ini minim jam bermain di skuad Chelsea. Ia sempat absen lama karena ia mengalami cedera yang cukup serius di pramusim Chelsea. Nkunku sendiri baru comeback di skuad Chelsea pada bulan lalu. Namun, sang penyerang kembali absen karena ia mengalami cedera lagi. Pada awalnya, Nkunku diprediksi bisa pulih lebih cepat. Namun ternyata praktik di lapangan tidak demikian. Saya khawatir dengan situasi Nkunku, keluh Mauricio Pochettino dalam konferensi persnya baru-baru ini. Dia awalnya mengalami cedera ringan, namun cedera itu semakin memburuk. Sekarang ia sudah 8 atau 10 hari sejak terakhir kali ia berlatih, sambung Pochettino.
Upaya AC Milan untuk merekrut Matija Popovic dari Partizan Belgrade dengan status bebas transfer mengalami kegagalan total setelah negosiasi yang berlangsung selama 2 bulan hampir mencapai kesepakatan akhir. Media calciomercato.com melaporkan bahwa masalah muncul ketika terjadi perselisihan dengan agen sang pemain. Matija Popovic yang dianggap sebagai talenta besar untuk masa depan oleh manajemen Milan tampaknya tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan klub Italia tersebut. Namun, perbedaan antara pihak manajemen dan agen pemain tidak dapat diperbaiki, terutama terkait dengan persyaratan yang dianggap tidak profesional dalam beberapa hari terakhir. Agen pemain mencoba memberikan tekanan pada klub dengan menyarankan agar Popovic tiba di Milan tanpa menyelesaikan semua detail kesepakatan. Selain itu, mereka juga meminta komisi yang dianggap terlalu tinggi oleh manajemen Milan. Para petinggi rossoneri yang menganggap Popovic sebagai talenta besar untuk masa depan merasa sangat tidak senang dengan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Sejauh ini belum jelas bagaimana nasib Popovic akan berkembang, mengingat dia bebas untuk menandatangani kontrak dengan klub lain yang bersedia menerima tuntutan gajinya. Situasi ini menyisakan ketidakpastian mengenai masa depan Popovic dalam beberapa waktu ke depan. Kabar terbaru beredar menyebutkan bahwa Juventus siap menawari Matija Popovic kontrak dengan mengorbankan slot pemain non-Uni Eropa mereka yang tersisa. Selain Juve, klub lain yang meminatinya adalah klub tajir asal Perancis, Paris Saint-Germain. Fenerbahce dengan bangga mempersembahkan pemain internasional Bosnia Rade Krunic yang telah resmi bergabung dengan tim dari AC Milan. Pengumuman ini disertai dengan foto resmi Krunic memegang kaos Fenerbahce yang dirayakan dalam semangat ulang tahun ke-100 Republik Turki dengan gambar pendiri Turki modern Mustafa Kemal Atatürk tercetak di bagian depannya. Klub Fenerbahce secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan prinsip mengenai transfer permanen Rade Krunic. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, pemain tersebut datang ke Istanbul untuk menjalani pemeriksaan medis dan negosiasi lebih lanjut. Rade Krunic yang sebelumnya bermain untuk AC Milan dijemput dengan sangat di Bandara Sabiha Gökçen oleh Direktur Olahraga Fenerbahce, Mario Branco, dan Wakil Direktur Olahraga, Okan Özkan. Angka akhir dari operasi ini mencakup 3 juta euro sebagai basis tetap, ditambah 1-1,5 juta euro sebagai bonus. Fenerbahce sangat antusias menyambut Krunic sebagai bagian dari skuad mereka, dan pengumuman resmi mengenai kepindahan ini diharapkan segera diumumkan oleh klub. Skenario perubahan kepemimpinan di AC Milan tampaknya serius berubah setiap minggunya. Dan kabar terbaru mengindikasikan bahwa diskusi intensif sedang berlangsung mengenai masa depan pelatih kepala Stefano Pioli. Kegagalan di Coppa Italia telah memicu perbincangan tentang kemungkinan pergantian pelatih. Menurut laporan dari calciomercato.com, para pihak terlibat termasuk Zlatan Ibrahimovic dan Gary Cardinale sedang membahas siapa yang akan menjadi pelatih kepala AC Milan berikutnya. Kedua pihak menekankan pentingnya mendatangkan seorang pemimpin yang mampu membangun proyek unggulan. Nama yang paling mencuat sebagai kandidat utama adalah Antonio Conte. Meskipun belum ada kontak resmi, laporan menyebutkan bahwa Conte sedang menunggu panggilan dari AC Milan. Mantan pelatih Inter Milan ini dianggap memiliki karakteristik yang diinginkan dan mendapat dukungan dari para penggemar Milan. Selain Conte, nama Thiago Motta dan Roberto De Zerbi juga sedang dipertimbangkan. Kontrak Motta dengan Bologna akan berakhir pada musim panas ini dan dia dianggap sebagai opsi menarik, terutama karena dia adalah teman dari Ibrahimovic. Sementara itu untuk De Zerbi yang sukses bersama Brighton juga menjadi alternatif meskipun ada kendala dalam bentuk klausul pelepasan senilai 15 juta euro. Dengan pertimbangan ini, masa depan Stefano Pioli di AC Milan tampak semakin tidak pasti dan penggemar rossoneri harus menantikan pengembangan lebih lanjut dalam perubahan dinamika tim. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini.
Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.